Aku harus segera balik lagi ke kantor. Semoga aja penyakitnya Freya nggak kambuh terus, biar aku bisa kerja. Nggak enak juga sama Pak Jordan kalau aku izin gini mulu nanti. Belum lagi nanti karyawan lain bisa curiga dan mikir macam-macam. Moga-moga aja nggak macet. Jadi aku bisa cepat sampai kantor lagi. Gue udah nemuin Diandra. Gak akan gue lepasin dia lagi. Jupiter, Diandra. Jadi benar, tadi itu Diandra. Dan Jupiter kesini untuk ketemu Diandra. Emang kecantikan kamu dari dulu gak pernah hilang, Di. Kamu selalu bisa buat aku terpesona sama kamu. Bahkan sampai sekarang pun, cuma kamu yang bisa buat aku segila ini. Kamu? Jupiter? Kamu ngapain di sini? Aku lagi nyari alamat temen sih, tapi kayaknya nyasar deh. Kamu ngapain di sini? Nyasar. Diandra. Jupiter. Ini apa-apaan sih? Mas Dimitri pasti ikutin gue kesini deh. Mas, lo ngikutin gue ya? Pak Dimitri. Hebat ya kamu, Di. Kita lagi ada deadline proyek besar, terus kamu malah asik-asikan pelukan pegangan tangan di gang sempit ini. Pak, ini tuh nggak seperti yang Bapak lihat. Saya... Kalau dari pandangan orang yang waras sih ngeliat kamu sangat menikmati ya. Enggak. Gue bisa kasih. Tunggu. Kalau gue lagi ngomong soal kerjaan, tolong jangan potong. Mas. Ya. Saya pikir kamu profesional ya, tapi ternyata nggak sama sekali. Balik kantor sekarang. Oh ya, kalau saya sampai di kantor dan kamu belum nyampe di kantornya Jordan, saya bisa pastikan ini adalah last day kamu. Dan Jordan akan pecat kamu. Mas Dim! Mas! Enggak, aku nggak mau cuman gara-gara salah paham kayak gini, aku jadi kehilangan kerjaan aku. Apalagi tadi dokter bilang Freya harus segera dapat penanganan. Pit, aku duluan ya, aku buru-buru banget. Di, aku antar ya. Pit, jangan, enggak usah. Aku nggak mau bikin kakak kamu salah paham lagi kalau kamu antar aku. Lebih cepat aku naik ojek online kok. Aku duluan ya. Diandra! Gimana sih ojek online-nya? Kok lama banget? Aku harus bisa sampai sebelum Pak Dimitri datang. Jangan sampai aku dipecat. Pak. Mbak Diandra ya? Iya betul, itu saya. Ayo Pak, sekarang kita... bentar. Iya Mbak, hati-hati Mbak. Pakai helm dulu Mbak. Oh iya. Aduh. Ayo
Udah siap, Mbak? Iya, Pak. Kamu udah ngancurin hidup aku, Diandra. Dan jangan harap kamu bisa ngancurin hidup adik aku juga. Dan jangan pernah berharap kamu bisa bahagia lagi mulai hari ini. Karena aku bakal selalu ada di samping kamu buat ngeganti tawa dan senyum kamu jadi tangisan yang merana. Lebay banget sih tuh orang. Lagian cuma kedorong sedikit, pakai ruang masuk ICU segala. Lemah banget sih jadi orang. Bikin gue punya masalah aja tau gak? Dok, gimana keadaannya, Dok? Pasien mengalami gegar otak sedang. Dan kami harus buat laporan karena ini terjadi dalam konteks kerja. Tapi kan, Dok, ini saya cuma dorong sedikit. Tapi masa sampai segitunya, Dok? Pasien terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Ini bisa fatal. Tanggung jawab tetap ada pada Anda. Dok, ini jangan sampai produser tahu ya, Dok. Saya mohon. Maaf, Mbak, ini bukan kewenangan saya. Permisi. Ini semua ulah kamu ya, Yunita? Kamera sampai jatuh dan rusak. Terus Mirella sampai dirawat di ICU. Pokoknya kamu harus tanggung jawab dan ganti rugi untuk semua kerusakan yang kamu buat. Tapi kan saya... Kami di sini tidak bisa menangkap siapapun sekarang. Namun bila masalah ini tidak dapat diselesaikan secara keluargaan, kami pastikan proses hukum akan tetap berjalan. Terlebih pihak korban sudah melaporkan kejadian ini. Jadi kami berharap Mbak bisa mempertanggungjawabkan semua kejadian ini berikut urusan ganti ruginya. Loh, kok saya yang harus ganti rugi? Saya kan artisnya. Ini kan kecelakaan kerja. Masa saya yang harus ganti rugi juga? Iya, kamu memang artisnya. Tapi ini bukan kecelakaan. Banyak saksi mata yang bilang kalau kamu ngelakuin ini secara sengaja. Saya cuma ngikutin sesuai skrip. Lagian kan adegannya juga marah. Sesuai skrip. Kamu bilang sesuai skrip ya. Saya bawa skripnya, kita lihat sama-sama apakah ini sesuai dengan skrip. Nah, di sini jelas tertulis kalau marah dengan elegan dan terkontrol, bukan mendorong dengan keras. Dan ini juga kontrak yang kamu tanda tangani. Di sini jelas tertulis apabila terjadi kerugian baik moral maupun material, maka tanggung jawab ada pada artisnya. Apa? Dan jika artis menolak untuk mengganti rugi, maka perusahaan berhak untuk membawa ke ranah hukum. Dan jika kamu tidak mau menyelesaikan masalah ganti rugi ini, silahkan tunggu panggilan resmi dari pihak kepolisian. Aduh, gawat. Gimana ini? Ganti ruginya itu pasti sangat besar. Aku harus gimana?